sahabat Satu Pena, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, walaupun pandemi masih belum berlalu nih. Tapi kan THR sudah datang, atau justru sudah berlalu juga nih. Senang sekali saya Amelia Fitriani bisa kembali menyapa sahabat Satu Pena TV untuk kita sama-sama ngobrol dengan penulis, dengan seniman, dengan sastrawan, dan kita akan sama-sama selangkah lebih dekat untuk mengenal mereka baik dari sisi karyanya, gagasannya, pengalamannya, dan juga cara pandangnya terhadap kehidupan begitu. Karena selalu ada yang menarik dari kisah-kisah para orang-orang hebat ini, para tokoh hebat yang kami ajak untuk ngobrol bareng dalam program Ngobrol Bareng Penulis kali ini. Oke, pada kesempatan kali ini ada seorang tokoh sastra luar biasa di tanah air yang rasanya cukup bisa dibilang punya nama tersendiri begitu ya di jajaran tokoh-tokoh sastra di Indonesia. Saya mau memperkenalkan sedikit saja dengan sebuah pantun begitu ya. Kayu-kayu perahu hingga ke hulu, di bawah serta rindu dan juga rayu. Satu Pena kali ini sangatlah seru. Hadir Datuk Rida dari Melayu. Yeay. Oke, tapi rasanya ada perkenalan yang sedikit lebih mendalam begitu ya. Saya mau meminta tolong senior saya, ada Abang John Minofri di sini. Abang John. Hai Amel, selamat siang Amel. Perkenalkan. Ya, Amel sudah menyebut tamu kita adalah Datuk Rida Kaliamsi. Beliau ini memang tinggal di Riau, tapi dia tokoh nasional ya, tokoh nasional yang tinggal di daerah kira-kira begitu ya. Dia orang hebat, dari kecil dia hebat. Ya. Saya baca sedikit biodatanya, nanti kita gali lebih banyak. Kira-kira kita akan membahas dari Datuk ini adalah dari masa kecil, dari sisi profesi. Pertama ABK, kedua guru, ketiga penulis puisi, penyair, keempat wartawan, kelima pengusaha, keenam sekarang adalah jadi tokoh masyarakat yang membangun kampung halamannya barangkali ya. Begitu. Sekarang kita temui Datuk Rida Kaliamsi. Apa kabar Datuk? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Datuk apa Datuk ini benarnya? Datuk. Kalau di Malaysia ini Datuk, Melayu juga sini Datuk ya. Kalau Datuk lebih pada ke seperti Sumatera Barat Datuknya. Kalau sini kan Datuknya ada O-nya, ada vokal O-nya. Antara O dan U ya? Iya, antara U. Kalau Datuk dan Datuk. Kalau Datuk lebih pada gelar lah. Sama saja. Itu sejak kapan Datuk dipanggil Datuk gitu, Pak? Iya, ini dulu saya diberi gelar kehormatan adat di Pekanbaru dari Lembaga Adat Melayu Riau Pekanbaru, diberi gelar Datuk Sri Lela Budaya. Jadi karena saya dianggap punya kontribusi dalam bidang kebudayaan, saya diberi penghargaan itu. Kemudian saya boleh menggunakan gelar Datuk itu, walaupun kadang-kadang saya tidak begitu ya. Kemudian belum lama ini, itu kira 2015 ya, 2015 atau 2016 saya kehormatan Datuk Sri Lela Budaya itu. Kemudian baru-baru ini juga saya diberi gelar Datuk juga di Pulau Riau, itu di Riau. Sekarang yang kemarin ini di Pulau Riau. Datuk Sri Perdana Sempana. Ya seperti itulah gelarnya. Jadi sekarang ada dua gelar Datuk ini ya? Ya, yang satu dari Lembaga Adat Melayu Riau di Pekanbaru, yang satu ini dari Perhimpunan Agung Zuriat Kesultanan Riau Lingga. Jadi lembaga warisan kebudayaan dari Kesultanan Riau Lingga dulu. Yang lebih bermakna yang mana itu Datuk? Yang pertama apa yang kedua itu? Dua-duanya punya otoritas sendiri-sendiri. Kalau Lembaga Adat Melayu Riau itu otoritas kebudayaannya jelas, itu ada sebuah lembaga yang didirikan oleh para tokoh-tokoh Melayu di sana. Tapi kalau yang ini terbatas pada zuriat dari Kerajaan Riau Lingga. Jadi kalau yang di Pekanbaru sifatnya lebih semua daerah, itu ada didikan semua daerah yang lembaga adatnya. Kalau yang Taim Pinang ini sebuah lembaga yang didirikan oleh para keturunan para zuriat daripada Kesultanan Riau Lingga dulu.
Jadi itu, jadi beda anu saja, beda lembaga dan beda anu, tapi dalam kapasitas yang sama, dalam semangat yang sama, saya itu sama. Jadi yang Jadi mana kalau orang Riau itu memanggil Datuk tanpa sebutan Datuk kena denda potong kerbau nggak ya? janganlah, enggak lah, tak sampai seperti itu. Karena Kalau sekarang kan datuk itu pengurus lembaga adat itu sendiri juga dipanggil datuk. Jadi ah, datuk itu dipakai tidak hanya pada orang-orang tertentu, tapi kalau orang-orang tertentu di ujungnya ada tambahan Datuk Sri Perdana, Datuk Sri Lela Budaya, Datuk Sri Utama, Datuk apa sih seperti itu. Nah, tapi kalau di pengurus lembaga adat biasa dia pakai datuk saja, datuk apa gitu. Jadi dan itu dibenarkan di dalam disebutkan dalam pelantikan bahwa boleh menggunakan gelar datuk. Ya. Tapi begitu dia oke, tidak menjadi Datuk. pengurus lagi, dia tak boleh menggunakan gelar datuk itu. Tapi kalau macam saya ini, karena gelarnya gelar kehormatan melekat pada saya, tidak pengurus dalam saya, tidak pengurus itu pun saya boleh menggunakan gelar datuk itu. Jadi bukan Datuk sebagai ketua kaum adat ya? Tidak, bukan. Saya diberikan dalam kapasitas karena kontribusi dalam masalah kebudayaan Melayu, dianggap seorang yang punya komitmen dalam kebudayaan Melayu, itu lembaga adat lah yang punya penilaian seperti itu. Saya merasa saya belum melakukan apa-apa yang luar biasa sebetulnya, biasalah. Hanya saya senang pada sastra, saya konsentrasi pada masalah kebudayaan Melayu, sastra Melayu, saya mencoba seperti itu. Dan itu mungkin dipakai sebagai salah satu alasan oleh lembaga adat Melayu Riau untuk memberi saya gelar kehormatan. Ini Datuk kan lahirnya tahun 42 apa 43 ya? Gini, dalam KTP saya 43, tapi sebetulnya kalau menurut mama saya itu 1942 karena dia ingat saya lahir itu pada waktu Jepang menjatuhkan bom di Pulau Singkep di dekat kampung saya itu ada kota namanya Dabo Singkep, situ di salah satu pangkalan Belanda, penambangan timah Belanda. Nah, itu bom jatuh di sana di Jepang itu 42. Jadi 43 ya. Tapi Kalau saya waktu sekolah guru saya pakai 43, jadi saya ikut rapot. Tidak dulu kan tak ada akte lahir waktu dulu kan, ikut mama, tanda-tanda alam aja seperti itu. ya kalau orang dulu tandanya hari gempa, Ya, hari gelap ya, ada bom jatuh gitu. iya, Nah, pertanyaan tanda-tanda saya seperti gini, itu. Datuk. Datuk itu kan lahir tahun 42, tapi namanya Rida Kaliamsi. Itu nama asli atau nama apa? Sekarang Iya, tuh saya enggak lah. nggak lihat Nama asli orang pakai Rida nama Kaliamsi. asli saya itu Ismail bin Kadir. Jadi nama saya selalu dipakai Ismail Kadir. Lalu kemudian saya menjadi wartawan. Waktu itu saya guru. Waktu itu saya Oh, guru SD di Tanjung Pinang. Saya menjadi wartawan. Waktu saya bekerja di majalah Tempo ya, menjadi wartawan Tempo. Nah, kadang-kadang nulis bos saya kan, kepala dinas saya segala macam, dia tak enak gitu. Jadi saya bilang sama teman-teman di Tempo, saya pakai nama pena lah. Jadi nama pena saya itu jadi Rida Kaliamsi, itu nama saya dibalikkan. Nah, Ismail Kadir itu dibalikkan dari belakang ke depan gitu. oh iya, Jadi dibalik tuh ya. dibalikkan, Ismail Kadir Saya baru dibalikkan. enggak itu. Makanya saya bingung, ini nama Datuk ini kekinian sekali gitu ya. Padahal lahir tahun 42 gitu kan. Dan itu nama satu-satunya di dunia, tidak ada orang lain Oh, nama seperti itu kan. oh sama dengan nama saya, Pak. Oh Nama ya. saya. Iya itu makanya namanya satu-satu di dunia. Tapi kan sebagai seniman, sebagai sastrawan, sebagai penyanyi, waktu itu saya sudah juga menggunakan nama-nama penal. Ada beberapa saja awal saya itu pakai nama Iskandar Leo. Nah itu kan Iskandar itu dari Ismail Kadir itu. Leo itu bintang Oh, bintang bintang anu saya apa nih ya seperti anak-anak muda dulu kan pakai Leo, pakai Pisces, macam-macam Zodiak. seperti lah ya. Nama-nama gagah lah waktu itu ya, Ya, nama ya. pena. Tapi kemudian saya setelah itu saya tidak menggunakan lagi nama-nama pena itu, saya tetap pakai Rida Kaliamsi, dan itu di dalam KTP sekarang pakai itu juga. Jadi itu namanya dipakai waktu itu majalah Tempo. Terus kemana-mana selama saya menjadi wartawan, akhirnya saya pakai nama Rida Kaliamsi. Dan ya di rumah nama Ismail Kadir itu sudah hampir tak ada lah.
Ada lagi yang manggil. Cucu Tapi saya KTP nggak masih ada Ismail ya? peduli. Nah, teman-teman hanya 1-2 lah yang memanggil saya Pak Mail, kata Pak Mail gitu, seperti itu ya. Ya tapi saat ini orang manggil Pak Rida seperti itu. Jadi Tapi ya Pak udah. Datuk nggak lupain namanya Pak Ismail ya? Enggak lah. Itu kan pakai perasaan merah apa nih, bubur merah putih juga itu. Oke, Amel kita tayangkan itu Amel tadi Oke, apa? ada satu cuplikan berita nih, Pak Datuk Rida, Hmm. boleh dibantu Mas Bayu? Ya, Rida Kaliamsi dari seorang ABK hingga menjadi jurnalis. Ini mengenai artikel mengenai perjalanan karirnya ini, Datuk rasanya nih. Terima kasih Mas Bayu. Siapa yang menulisnya ini saya tidak tahu ya. Lupa Kita mau saya. menggali 10 tahun lebih yang dalam. lalu itu Datuk. Kita mau menggali lebih dalam, Datuk, mengenai perjalanan karirnya Datuk ini karena kan perjalanannya tuh ini apa sangat beragam begitu dari seorang guru lalu juga menjadi ABK lalu jadi BK wartawan dulu Amel. ABK dulu ABK dulu baru jadi guru. Bagaimana ini sebenarnya perjalanannya Datuk? Boleh berbagi cerita? Jadi begini, Datuk. saya kan lahir di sebuah desa kecil lah di Pulau Singkep, namanya Desa Bakung. Desa Bakung ini sebuah desa tua, hampir dianggap sebagai desa purba karena Teluk Singkep itu dalam peta Belanda disebut Teluk Skana. Teluk Skana, sebuah nama suku Melayu yang berasal dari Palembang, itu Teluk Skana. Nah, nama tempat saya lahir itu namanya Bakung. Jadi saya itu lahir di sebuah desa yang agak tua, punya sejarah panjang. Dan kalau sekarang ini kalau di agak sedikit ke hulu dari kampung saya itu ada tempat namanya Sungai Duyung dan di situ dikatakan oleh Hikayat Hang Tuah itu tempat lahirnya Hang Tuah. Dan sekarang pun seperti itu, artinya sudah ada buku-buku menulis bahwa Hang Tuah itu lahir di Sungai Duyung. Dari kampung saya itu tak jauh dari kampung saya itu. Jadi desa tempat saya kampung saya itu sebuah desa yang sangat bersejarah dan itu juga dianggap salah satu tempat bahasa Melayu tua. Jadi orang mengkaji bahasa Melayu pergi ke kampung saya itu ke Sungai Duyung karena bahasa Melayu tua itu asalnya dibawa dari Palembang, dari Jambi seperti tempat-tempat asal bahasa Melayu tua. Kalau tak salah saya seorang pakar bahasa Harimurti Kerida Laksana pernah sampai ke sana untuk meneliti bahasa Melayu tua itu. Jadi saya lahir di sana. Ayah saya hanya seorang dai. Ibu saya malahan tidak tamat SD waktu itu. Orang tua perempuan ya zaman dulu lah lebih banyak mengabdi di rumah. Nah, saya lahir dari keluarga kecil itu dan saya besar. Tapi sebenarnya saya tidak dibesarkan sebuah tradisi sastra atau kesenian. Keluarga saya itu tadi ayah saya seorang dai, jadi lebih pada itu. Tapi saya sejak kecil suka membaca. Jadi maka karena saya suka membaca, saya ingat betul saya waktu masuk sekolah rakyat itu kami kampung saya itu hanya kelas 3 SD. SD sama SR namanya, SR kelas 3. Itu paling tinggi. Dan itu tahun 49 bukunya masih buku Belanda. Saya ingat waktu saya masuk sekolah itu saya masih baca buku yang ada gambar Ratu Helmina. Ya. Saya suka betul lihat gambar itu. Jadi kepingin sekali membaca buku itu. Waktu itu saya kelas 1 SR waktu itu. Nah, saya lahir di sana, besar di sana. Nah, kemudian ada satu orang yang mempengaruhi saya untuk menjadi penulis waktu masih kecil itu dulu dia ini pernah jadi wali kota di Jakarta. Dia ini dulu jadi camat ya, jadi camat di Dabut Singkep namanya Fran Honomon Hutasoid. Nah, dia ini camat tapi suka pergi ke sekolah-sekolah mempromosasi murid-muridnya. Dia suruh kami mengarang menulis. Nah, dia ini orang yang pertama sekali menggerakkan saya untuk menulis. Dia suruh saya duduk ke depan kelas. Kamu ceritalah. Dia cerita dulu tentang seorang anak yang belajar karena tak bisa masuk sekolah Belanda, dia menghadap jendela mengintip dari lubang jendela segala macam itu. Nah, dia cerita itu dan sebenarnya saya disuruh menceritakan di depan kelas dan kemudian kami disuruh mengarang. Nah, itu dulunya waktu saya kelas 6 SD seperti itu. Tapi kan ayah Datuk itu dai itu kan orang berpendidikan kan sebenarnya, punya wawasan luas ya. Ya, ayah saya ini bukan dai dan pengertian sekolahan. Dia ini karena dia belajar saja, berguru ya. Ada guru-guru agama. Dia dulu hanya tamat sekolah kelas 3 SD, SR waktu itu, tapi dia belajar agama. Dia belajar membaca huruf Arab Melayu, dia membaca kitab-kitab. Dia banyak membaca, dia mengikuti perkembangan politik dan lain seperti itu. Jadi dai-nya
Nah, ini agak lebih modern memang sebetulnya, tapi dia tidak ada pendidikan khusus seperti itu. Tidak. Oke. Ya. Lalu Nah, iya. setelah lulus SR itu bagaimana Datuk? Ya, saya kan di kampung saya itu kan susah mau sekolah. Saya tanda saya SR, saya tamat SD, lalu saya melanjutkan pendidikan saya ke Tanjung Pinang, sekolah guru. Jadi guru, sekolah guru, belajar sekolah guru, kemudian menjadi guru sebentar. Pas waktu saya jadi guru itu zaman konfrontasi, susah sekali hidupnya di sini. Orang makan apa, saya pakai makan bulgur, zaman itu Anda lihat lah mungkin ada zaman bulgur, susah sekali. Saya jadi guru waktu itu gajinya kecil. Lalu kemudian saya berhenti saya jadi guru. Saya lalu jadi ABK kapal. Karena gaji kecil itu, Datuk. Jadi awak kapal saya, jadi guru, berhenti jadi guru, saya masuk ke kapal. Itu guru itu SPG ya, Datuk ya? Saya waktu SGB, itu waktu saya tamat itu masih ada SGB-nya. Sekolah SGB itu 4 tahun, sekolah guru B namanya. Itu Kalau setingkat SPG SLTP itu di kan? atasnya SDA ya. Setingkat SMP apa setingkat SMA itu? SMP tambah 1 tahun. Oh, SMP tambah 1 tahun. SMP 1 tahun. Untuk mengajar perlu 1 tahun. Jadi setingkat SMP tapi ditambah 1 tahun untuk praktek mengajar. Misalnya jadi guru SGB jadi 4 tahun ya. Datuk tuh 4 tahun selesai. 4 tahun selesai, tamat SGB itu saya kembali ke kampung saya, kemudian diangkat menjadi guru di sana. Memang pengen jadi guru, Datuk? Tidak. Nah. Saya dulu kecil-kecil saya pengen jadi pelukis. Oh, saya kepingin belajar di Asri Jogja. Itu kepingin saya bilang sama ke abang-abang saya yang malah guru saya ada ya itu. Saya nak belajar menjadi pelukis. Datuk di kampung situ dari mana tahu kehidupan pelukis, tentang lukisan? Kan tinggal ya baca buku lah. Saya waktu itu kan suka baca buku. Saya baca buku-buku. Oh. Ini buku bukan dari bapak berarti, bukan dari ayah ya? Buku yang tidak. Saya dari sekolah. Sekolah itu banyak buku dulu kan, banyak buku lain. Kemudian abang saya itu kan suka membeli buku juga. Abang saya dia bekerja membeli buku. Dan saya baca buku-buku itu. Jadi saya tahu tentang sekolah seni rupa di Jogja, tentang perkembangan sastra, suka baca puisi waktu itu, baca pantun waktu itu, yang di kampung saya lah belajar seperti itu. Jadi Datuk nggak ngeliat majalah tentang pesawat, tentang mobil gitu ya? Kalau itu kan mungkin cita-cita jadi pilot, jadi apa? Enggak. Pada usia segitu dulu kan lihat pesawat terbangnya nggak pernah. Lihatnya lihat kapal, lihat perahu kan. Jadi mimpinya menjadi nakoda kapal. Karena itu tiba-tiba berhenti jadi guru lalu jadi awak kapal, pengen jadi nakoda. Karena itu kan orang yang jadi nakoda laut kapal itu orang yang paling banyak berjalan kemana-mana kan waktu itu. Kita bisa pergi kemana-mana. Saya bisa pergi ke Jambi, saya bisa jadi ke Palembang, bisa jadi ke Bangka, kemana-mana. Sambil bekerja bisa kemana-mana dengan kapal itu. Kalau saya di rumah saja menjadi guru, ya dengan murid-murid, selesai pulang ke rumah tidur, itu tidak ada yang memberi sesuatu. Nah, saya jadi karena saya menjadi ABK kapal itu, saya mendapat tambah wawasan dan saya membaca buku di Jambi, membeli buku. Kerja saya habis duit saya beli buku aja di Jambi itu, di Jambi, di Palembang, di Bangka seperti itu. Jadi memang itu di artikel itu Datuk diceritakan bolak-balik ya, jadi guru ABK, kemudian berhenti lagi jadi guru lagi. Iya, setelah ABK itu saya kemudian ke Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang saya ketemu dengan seorang tokoh perempuan namanya Encik Raja Hatijah. Dia ini kepala dinas pendidikan. Dia kenal saya karena kami sama orang Lingga kenal. Dia tuh kan saya pakai waktu itu saya masih nama Ismail ya. Mengapa engkau tak kerja di kapal katanya? Udah jadi guru, kita tak ada guru katanya. Ya saya bilang, iya Encik, saya mau, tapi saya sekolah lagi ya. Boleh sekolah lagi ya? Ya bilang sekolah lah, mau di sini aku kasih nota. Jadi begitu saya suruh, sore ini dia tuh ketemu saya, besok saya udah dikasih nota dinas dan jadi guru besoknya. Langsung berhenti dari kapalnya. Karena kapal kebetulan kapal abang saya, jadi saya seenaknya aja kabur gitu. Jadi, gitu. Balik jadi guru. Setelah jadi guru beberapa tahun ya, saya nggak mau jadi guru itu digodain sama 2 penyair besar Indonesia waktu itu, Sutardi Kazum Bahri sama Ibrahim Sattah. Itu 2 orang kerja menggoda saya aja. Siang-siang menjelang jam 12
saya pakai nama pena istilah Leo. Dia bilang, Leo, sudahlah pulang aja anak-anak itu katanya. Kita ngopi, kita ngobrol katanya. Itu tiap hari digoda seperti itu. Jadi saya menjadi lebih dekat dengan dunia penyairan karena dua orang penyair besar itu. Oh, Sutarji ya. Raji Kosembari kan dia masa kecilnya, besarnya, keluarganya juga di Tanjung Pinang waktu itu. Iya. Wisata dia juga menjadi penyair, dia besar di sana sebelumnya. Itu apa benar, Datuk, gaji guru lebih kecil daripada jadi ABK? Iya, gaji guru waktu itu zaman konfrontasi itu cuma berapa? Saya lupa berapa KR lah itu selanjutnya. Kalau jadi pelaut itu kan dapat komisi bawa jual barang apa macam-macam lah, sambil bayar kapal kan bisa dagang juga. Bawa barang-barang dari Jambi, bawa kain, baju, kain segala macam jual ya, nggak sambil jadi ABK sambil berdagang jadi penghasilnya berarti lebih besar daripada menjadi. Terus Datuk tuh meninggalkan guru jadi ABK lagi. Nggak protes itu yang tadi ibu yang mengajak Datuk jadi guru? Enggak, yang setelah Ibu Raja Hati Jatuh setelah jadi guru, saya jadi guru itu, saya bilang saya jadi guru di situ sama. Nah, kemudian sambil jadi guru itu saya menulis ke Indonesia Raya, menulis ke majalah Express, majalah Tempo. Dan ternyata Tempo itu saya lebih lebih nyambung dengan sastrawi, jurnalistik sastrawi itu saya mengirim laporan saya beberapa kali, akhirnya dibuat. Dan setelah itu saya makin sering menulis di majalah Tempo, semakin dekat menjadi kewartawanan. Akhirnya saya kata saya punya KL, koordinator liputan saya itu Yusril Jalinus ya. Oh, Yusril Jalinus. Ya, Anda harus ya? berpilihan katanya ya. Anda harus pilihan lah. Ini mau jadi wartawan, mau jadi guru nih kata dia. Itu Datuk, kita balik sedikit ya. Kalau Datuk jadi ABK itu pekerjaannya apa ABK itu, Datuk? Awak kapal itu saya menjadi pembantu kapten, pembantu nakoda. Aduh, kalau malam ikut jaga, setir nakoda sebagai nakoda ya. Nakodanya dia samping ya saya memegang kemudinya itu, mulai kemana-mana, kemudian sampai di pelabuhan ya banyaklah ikut membongkar-bongkar barang, kalau perlu ikut memikul-mikul goni ikan teri, goninya arang, bakau, pokoknya kerja apa saja lah di situ. Malam melayar membantu nakoda sebagai klasik kapal tapi punya pekerjaan membantu nakodanya. Kerja keras ya, Datuk ya? Oh iya. Kerja fisik. Enggak apa-apa. Malahan kalau belayar itu tak ada ombaknya, terasa tak berlayar itu. Kita kepingin ada anunya. Saya ingat betul kalau ada penumpangnya anak-anak gadis, kita akan jadi seperti hero di kapal itu. Angin-angin itu pegal sini, kepingin ditonton sama anak gadis itu. Wah ini hebat orangnya katanya kan seperti itu. Ya seperti itulah. Masa muda yang sangat Amel pengen nggak jadi anak kapal, Amel? saya jadi membayangkan jadi anak gadis. Sekarang jadi nakoda juga banyak. Ya, saya membayangkan jadi penumpang anak gadisnya yang melihat Datuk lagi berjuang menerjang ombak begitu ya, tampak keren gitu kalau di visual film tuh. Iya itu. Jadi, lalu di usia berapa Datuk itu mulai berkenalan secara serius? Kalau tadi kan biasanya kirim tulisan ke surat kabar atau ke media. Lalu sampai di usia berapa Datuk mulai serius untuk saya mau kira 78 ya. 78 saya mulai serius di majalah Tempo. 78 saya ingat 78 majalah Tempo. 1 tahun saya mengirim, kemudian saya diminta ikut training di Jakarta oleh Yusril, dipanggil ke Jakarta, dan itu pertama kali saya ke Jakarta naik pesawat Fokker 27. Takut jatuh. Dulu kan dari Tanjung Pinang ke Bangka Belitung begitu ke Jakarta. Pertama kali ke Jakarta, ingat, aduh, saya nyasar kemana lah. Untung waktu itu. Tapi sebelum di Tempo itu Datuk sudah jadi wartawan lokal kan ya? Iya, tapi kan waktu itu ya sudah sebelum itu saya pernah jadi wartawan. Nama saya bekerja di sebuah penerbitan namanya Majalah Berita Buana tapi majalah lokal.
belajar menulis di sana lah, belajar menjadi wartawan di sana. Tapi Itu berita yang Buana di Riau. Tanjung Pinang. Oh gitu. Tanjung Pinang itu Pinang. bukan Riau ya, Riaunya di Pekanbaru ya. Itu ceritanya gimana, Datuk? Pertama kali sebelum jadi wartawan nih kan Datuk penulis puisi ya. Bagaimana ceritanya puisi pertama itu bisa masuk, apa lancar dikirim kemudian dimuat gitu? Kalau cerita misalnya Taufik Ismail katanya puisi 1000 yang kita kirim baru dimuat katanya. Datuk mengalami gitu nggak? Sama lah, sama semua dulu kirim. Apalagi saya dipengaruhi sama Ibrahim Sattah itu kan, kalau tak mengirim puisi, kalau puisi belum dimuat Horizon tuh belum penyair Rida katanya. Ya itu. Jadi itu tantangan luar biasa, mati-matian menulis puisi sebagus-bagus menurut kita ya, kirim ke Horizon dikembalikan, kirim Horizon dikembalikan, akhirnya nyantol juga 1-2 puisi. Nah, begitu dimuat, wah aku ini sudah penyair sekarang ini. Sudah sah jadi penyair ya? Iya, dulu kan barometernya kan Horizon di Indonesia dulu. Kalau dimuat Horizon tuh berarti puisi kita memang bagus dulu. Barometernya kan itu dulu. Kan jadi bagi penyair siapapun kepingin selalu dulu kirim ke Horizon. Kalau koran sih biasa lah. Koran-koran apalagi mingguan-mingguan itu kan memang ada rubriknya dan puisinya kan ala kadarnya juga. Tapi kalau Horizon kan enggak lah. Oh, jadi sebelum Horizon, Datuk ini udah sering ngirim ke surat kabar lokal ya? Iya. Itu memang ngirim puisi mengharapkan honornya atau memang ada kebanggaan karyanya dimuat? Enggak, saya waktu itu tak berharap dari sana, tidak honor lah. Dan bukan saya itu, sekarang pun seperti itu, tidak berharap honor dari nulis puisi di media-media itu. Itu tempat tempat mengukur sampai capaian kita di mana gitu, kepingin tahu gitu. Jadi kalau kita buat sebuah koran mingguan kan akhirnya harian, dulu kan waktunya harian. Indonesia Raya itu kan penjaga gawangnya kan luar biasa. Saya nggak tahu, saya lupa siapa penjaga gawang Indonesia Raya. Indonesia Raya di Jakarta. Iya, Jakarta. Iya, kemudian itu Pimpret yang mau taruh Pimpretnya. Kemudian di Sinar Harapan, di koran-koran besar di misalnya. Nah, saya memilih mencari tempat-tempat untuk dulu kan besar di kampung itu kalau belum apa-apa kalau tak besar di Jakarta. Jadi Jakarta tetap menjadi barometer. Jadi kalau belum nembus koran Jakarta kan belum wartawan. Hebat ya Amel ya. Saya juga terus puisi gitu. Ada puisi yang dimuat di Horizon apa di mana? Belum. Tapi itu berarti dijalankan bersamaan dengan profesi ini, Datuk, guru dan juga ABK. Iya, tapi proses tahapannya ABK itu selama saya berhenti setelah saya menjadi guru lagi. Guru saya berhenti lagi setelah menjadi wartawan. Jadi kerjaan itu tak ada yang sambilan, tapi kalau saya sudah memutuskan jadi wartawan, saya jadi wartawan. Karena itu istri saya sempat komplain juga. Ini bisa hidup enggak jadi wartawan? Saya bilang, ini kerjanya nih majalah Tempo, bro. Saya bilang ini. Tempatnya waktu itu kan majalah nomor 1 di Indonesia kan, waktu itu majalah Tempo. Ya. Tapi Datuk, sebelum di Tempo ya, kenapa Datuk memutuskan untuk menjadi wartawan lokal ya? Di Berita Buana dan lain-lain itu. Ya, kan awalnya menulis puisi ya, lalu pindah ke jadi wartawan. Bang Tarji kan enggak, dia tetap aja di penyair terus. Iya. Nah, kenapa? Ya, kalau saya menjadi wartawan itu karena pengaruh teman saya itu, seorang wartawan namanya Sinano Sitamena itu, dia menerbitkan sebuah koran di daerah yang memerlukan wartawan. Dia mencari teman-teman, kebetulan saya selalu ngobrol-ngobrol, ya udah coba di sini belajar jadi wartawan. Memang belajar jadi wartawan, tapi saya sudah bisa nulis, jadi menyesuaikan antara menjadi wartawan dengan menulis itu kan mudah. Jadi saya ini bukan wartawan yang menjadi sastrawan, tapi sastrawan yang menjadi wartawan. Jadi dari sana menjadi wartawan setelah saya jadi sastrawan dulu. Jadi menulis dulu, sudah bisa menulis, saya baru menjadi wartawan, lalu mempelajari kaidah-kaidah. Nah, tapi dalam konteks jurnalistik saya memang dibesarkan oleh Tempo yang membesarkan saya, Tempo yang mengajarkan saya bagaimana menjadi seorang wartawan yang baik waktu itu kan. Dulu kan bisa dimuat 1 biji berita di Tempo saja udah luar biasa itu. Bukan satu berita, Bung. Itu 1 titik, 1 koma dikutip sama majalah Tempo itu udah luar biasa. Kita aja dimuat udah bangga ya. Iya, kalau disebutkan nama liputan utama ini terus ikut Rida Kaliamsi, tapi situ dalamnya cuma ada 1 titik aja.
Pernah Dato dikutip titik dan komanya aja. Saya dengar kan di Tempo gitu ya. Kita bikin laporan yang dikutip cuma titik koma orangnya doang ya. Teksnya enggak ya. Dasar itu dulu redakturnya, dasar itu saya. Saya mengalami masa-masalah yang berat, itu masalah-masalah persaingan antar koresponden. Bersaing sama Dahlan Iskan yang luar biasa itu, bersaing sama Putu Setia, bersaing sama jumlah wartawan-wartawan hebat waktu itu, memang luar biasa. Apa pelajarannya Dato yang Dato ambil dari menjadi wartawan di Tempo? Tentang integritas, menulis, kan banyak tuh dari mereka ya belajar ya. Iya, dari Tempo itu satu hal yang sangat penting, bahwa jangan pulang membawa berita yang tidak berimbang. Ini harus berimbang. Jadi kalau berita tidak berimbang sudah langsung dicampakkan, tidak ada ceritanya dibuat. Menurut sumber yang percaya, tak ada cerita sumber terpercaya. Pokok harus membuktikan kita punya sumber betul. Itu mengajarkan jadi bahwa menulis berita itu tidak, menulis berita itu menulis sebuah peristiwa yang faktual, yang punya sumber berita, yang tidak menyakiti. Jadi waktu itu kalau berita itu tidak patut, tidak wajar, dan kita dengan tidak semuat, tidak dikirim. Dan waktu itu kan KL-nya Yusril itu keras sekali. Kalau kita bisa tak pulang-pulang ke rumah, disuruh cari terus sumbernya, seperti itu. Amel, KR itu koordinator reportase, Amel. Oh, oke. Kalau sekarang Korlip ya, koordinator liputan. Ya, Oh, iya. Menurut saya tradisi koordinator liputan itu dari majalah Time ya waktu itu. Sudah ada di modelnya seperti itu. Nah, itu jenderalnya wartawan. Jadi jenderalnya wartawan itu KL. Jenderalnya redaktur itu ya pimretnya kan ini. Jadi kita memburu kemana-mana mesti kita mendapatkan jadi kesabaran menunggu sumber itu juga pelajaran Tempo 2. Takkan pergi sebelum dapat. Jangan pulang ke kantor kalau tak dapat sumbernya. Itu enggak pulang, Mas. Enggak pulang ke kantor kalau belum dapat pulang itu, enggak pulang. Tinggal mencari uangnya sampai sulit-sulit, dikejar-kejar anjing di Jakarta itu sama artis-artis. Enggak pulang ke kantor. Tidak ada istilah tidak dapat. Tidak ada istilah tidak dapat sumber. Jadi enggak ada cerita. Itu bagi Dato menyenangkan atau penderitaan? Tidak, itu mengajarkan. Wartawan terus begitu. Harus ada kesabaran, harus ada kesungguhan, harus ada cara-cara, trik-trik bagaimana cara mendapatkan. Tak dapat sama sumber utama, mungkin sama istrinya, tak dapat sama istri, sama anaknya, cari. Pokoknya harus dapat keterangan dari sumber utama itu. Itu yang saya bilang, jangan pulang ke kantor kalau tak dapat beritanya. Itu kan waktu itu kan bisa pingsan kita, apalagi saya di Jakarta kan, ditaruh di Jakarta belajar training di Jakarta itu. Jakarta yang tak tahu saya di mana-mana, tinggal di Senen, di Cikini itu, di tim itu tinggal di sana, nggak tahu Jakarta, nggak kenal orang, nggak kenal siapa, nggak ada cerita. Besok pagi kasih penugasan langsung masuk di rimba Jakarta, jangan pulang ke kantor kok tak dapat. Jadi memang menjadi wartawan benaran saya di majalah Tempo itu mengajarkan saya. Tapi istri senang ya, gajinya lebih besar ya dibanding di saya wartawan pertama yang punya sepeda motor waktu itu. Di tempat saya nggak ada teman-teman yang punya sepeda motor. Saya pertama punya sepeda motor. Ini saya betul wow. Itu udah kaya betul wartawan punya sepeda motor waktu itu. Dulu kan semua wartawan jalan kaki. Saya punya sepeda motor. Kaya saya waktu itu. Paling membanggakan waktu terima wesel juga. Tiap minggu, tiap akhir bulan terima wesel dari majalah Tempo. Nunggu di kantor pos ya. Dato itu koresponden di Tanjung Pinang apa di Jakarta? Ya. Di koresponden Tanjung Pinang. Oh, tapi dididik dulu di Jakarta. Kemudian iya, ditaruh di Jakarta sebentar, training. Nah, itu dilepas di rimba Jakarta itu. Setelah itu pulang ke Tanjung Pinang lagi. Kemudian dipindahkan ke Pekanbaru karena Tanjung Pinang itu kan kota kabupaten. Nah, oleh Tempo dipindahkan ke Pekanbaru karena Pekanbaru itu provinsinya. Jadi koresponden di Riau namanya. Oh, itu luar biasa kebanggaannya Dato ya. Semua orang kenal Dato pasti ya di saat itu. Iya, dulu kan koresponden Tempo gitu loh. Wartawan Tempo itu dulu kan ya itu tadi, siapapun sumber berita kalau dimuat majalah Tempo itu kan sudah luar biasa. Disebut nama orang itu saja, tak disebut ceritanya, orang itu udah bangga. Aku udah masuk majalah Tempo kata dia. Berarti Dato nggak punya kesulitan dong mencari narasumber karena nama Mr. Tempo. Tetap nama sumber itu tidak
tidak serta-merta. Apalagi kalau yang kita ambil cari itu adalah masalah-masalah yang orangnya sendiri, sumbernya sendiri mengelak seperti itu atau tidak suka Dia diwawancarai. ditanya tentang hal-hal yang tidak enak buat dia ya. Isu Tempo sensitif kan, ya, Datuk. Tempo itu kan beda sekali kan dengan media-media lain. Kalau misalnya buat Tempo itu nggak ada linearnya, nggak ada lurusnya. Semua cerita-ceritanya kan spesial Tempo itu. Sampai ditarik ke Jakarta lagi nggak, Datuk? Saya Jadi penulis apa? Iya, setelah saya balik ke Pekanbaru, menulis menjadi koresponden Pekanbaru, kemudian dipanggil lagi ke Jakarta, training lagi di Jakarta, latihan lagi di Jakarta. Ingat waktu itu saya kan temponya udah Senin itu ada Husni Al-Atta, siapa semua almarhum yang di Palu itu, ada teman-teman Matise Mulyono yang di Jawa Tengah, beberapa teman Nana. Setelah training itu lalu tiba-tiba Yusril bilang, Bung, Anda pindah ke Bandung lah katanya. Pindah ke Bandung. Wow, ini saya sih mau aja. Biro Bandung ya? Ya, Biro Bandung. Biro Bandung waktu itu sedang kosong kan. Anda pindah ke Bandung saja sebagai kepala bironya sana. Saya mau aja karena memang masih jiwa muda. Tapi istri saya nggak mau dia. Dia guru istri saya itu. Nah pindah antar provinsi dulu kan bukan mudah itu pindah guru antar provinsi dulu. Nah, risikonya dia berhenti. Dia tak siap berhenti karena dia pikir kalau ya ayah yang jadi wartawan hebat, mama jadi apa? Nah, seperti itu. Dia kan kepingin juga punya peran sebagai perempuan. Nah, kalau panjang jodoh kita oke. Kalau pendek, mama jadi apa? Nggak punya kerja, nggak punya apa, berhenti. Nah, akhirnya dia enggak katanya. Kalau mau pergi sendiri gitu dia. Tapi saya udah punya anak, tak tega. Saya bilang sama Mas Gunawan, dia udah sempat perkenalkan nama waktu makan malam ramai sudah sebenarnya. Ini calon kepala biro di Bandung nih kata Mas Gunawan Muhammad. Saya udah kenalkan kayak gitu. Tapi akhirnya dia bilang, Mas, saya tak jadilah pindah ke Bandung. Orang rumah saya tidak siap dengan itu. Wah, Anda sayang gitu dia. Dia bilang gitu ke Mas Gunawan, bilang, wah, Anda sayang melepas peluang. Ya tapi ya serah Anda gitu. Saya tak jadi pindah ke Bandung, balik ke Pekanbaru, dan kemudian beberapa tahun kemudian saya mundur dari majalah Tempo. Kenapa? Ya itu artinya kan setelah kita kembalikan jadi apa kita orang calon kepala biro kembali ke koresponden lagi seperti kan ya karir ya. Harus jadi sesuatu. Kepikir saya kan sebagai wartawan punya visi, kalau saya reporter saya menjadi koresponden saya menjadi apa lagi yang bisa. Nah, jadi kepala biro menjadi apa lagi? Cita-citanya kan menjadi pemimpin redaksi. Ya. Cita-cita saya tetap kepingin jadi pemret, jadi pemimpin redaksi. Jadi kalau saya tetap saja bertahan ya saya akan jadi koresponden lagi gitu. Ya, koresponden seumur hidup bisa tak berkembang mana-mana kan. Akhirnya punya ya udah mundur dari majalah Temponya. Mundur baik-baik karena saya pada waktu itu mewujud mimpi saya sebagai seorang wartawan ingin jadi pemret. Saya diberi kesempatan teman-teman di Pekanbaru untuk menerbitkan surat kabar genta. Kita pernah dengar surat kabar genta di Pekanbaru. Ya, surat genta. Nah, itu sedang tak ada pemretnya. Itu yang tokenya Pak Tabrani sama Pak Profesor Suwardi itu dulu. Jadi saya diminta. Nah, saya mewujud mimpi besar saya menjadi pemimpin redaksi. Itulah kesempatan saya. Akhirnya saya mundur dari Tempo, bilang sama Mas Yusril, ada tawaran untuk jadi pemret di sini. walaupun orang lokal kan. Biasa. Amel tahu nggak toke apa artinya? Enggak tahu. Nah, dia nggak tahu. Toke itu apa katanya? Toke itu yang punya koran itulah. Yang modal, investor. Pemegang saham dan lain-lain seperti itu. Saya sendiri kan Pak toke itu kan bahasa lokal kami di sini. Orang yang punya usaha itu disebut toke gitu ya. Ya itu. Berhenti saya dari majalah Tempo, mau menerbitkan majalah sendiri, koran sendiri namanya Surat Kabar Genta. Jadi sampailah mimpi saya menjadi seorang pemret. Terbit tiap minggu, awal mingguan waktu itu kan harian mingguan, tapi sudah bisa tugas-tugas reporter kemana-mana, sudah bisa ya jadi ya sudah mulai lah.
Gajinya lebih besar dong dibanding koresponden Tempo jadi Pimret. Enggak. Tempo itu penghasilan paling besar loh Mas waktu itu. Enggak lah. Itu kan gara-gara cita-cita aja lillahi ta'ala. Itu enggak ada gajinya waktu itu. Koran mingguan daerah apa berapa lah oplanya kecil-kecil. Tapi ya itu selalu saya ingat